Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Lebaran usai. Ketenangan hidup Della Puspita pun kembali terusik. Pasalnya, Kamil Zain justru memilih melanjutkan laporannya terhadap Della dan suaminya Arman Wosi atas dugaan penggelapan mobil miliknya ke polisi. Keputusan Kamil melanjutkan melaporkan mantan rekan bisnisnya lantaran Della dan Arman dianggap tak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan kekeluargaan. Ditemani kuasa hukumnya, kemarin Kamil mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Bang Her bilang bahwa harusnya kami nih pihak pelapor yang memang saya tidak membuka pintu maaf atau segala macamnya. Tetapi kita dari awal, bahkan sebelum kita somasi, saya sudah dimediasi sama artis senior juga, teman-teman yang lain juga. Tetapi memang tidak pernah membuka. Jadi seolah-olah tetap lu harusnya begini, selalu mencoba mendikte saya gitu. Layangan Della, lanjut aja. Gua nggak takut sama lo, dia kan gitu kan. Nah, sekarang ya kita tinggal ngomong aja. Ya gua juga nggak takut sama lo, Nah, gitu. Kita lebih ngikutin aja sesuai harapannya mereka. Omongan mereka benar, tetapi tindakan mereka menurut saya nggak benar ya. Dari awal kita mencoba melakukan, menurut saya ketika bahkan mungkin bisa diartikan saya mengemis untuk mobil dikembalikan, untuk ketemu, tetapi memang tidak diindahkan. Itu kan ada. Itu kan punya nomor telepon kita, komunikasi juga enak kok. Dia WA juga aku jawab kok, telepon juga bisa. Kok bisa-bisa dia ngarang-ngarang cerita? Usai menjalani pemeriksaan, Kamil yakin akan bisa menyeret Della dan Arman ke balik jeruji besi. Keyakinan Kamil untuk menyeret mantan rekan bisnisnya lantaran bukti-bukti yang diajukan olehnya sudah cukup kuat untuk membuat penyidik bisa menetapkan siapa yang bersalah dalam kasus ini. Lantas benarkah dalam waktu dekat Della dan Arman akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Mudah-mudahan minggu-minggu ini ada kejutan lah buat Arman dan Della Puspita. Buat Aca juga. Ya, buat Aca juga sama. Sebenarnya gini, yang membuat saya senang untuk hari ini setelah keluar dari ruang penyidikan, saya bisa membuktikan ke masyarakat dan ke teman-teman media juga yang kemarin ragu kalau memang saya cari panggung, saya cari sensasi atau apalah segala macam. Saya cuman di sini cari keadilan di mana mobil saya. Ya, meski mobil miliknya sudah diketahui keberadaannya, namun Kamil belum bisa membawa pulang mobilnya. Lantaran hal tersebut, Kamil mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kamil bahkan berencana akan menggugat Della dan Arman secara perdata. Di Bekasi, saya sudah buat. Perdata di mana kejadian ya, Bang? Kalau gugatan perdata, saya tadi berangkat dari sini sudah kita buat. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kita segera daftarkan. Mereka harus bayar. Ini udah komunikasi sama Kamil. Kira-kira berapa nih 700. tuntutan kita? Saya bilang ke. Tapi kita nggak nuntut gini. Tidak, saya sekali lagi tegaskan bukan mau cari uang lebih ya di sini. Alhamdulillah saya makan sampai hari ini belum kelaparan juga. Tetapi yang kita ini kan hanya kerugian terkait mobil aja. Di sisi lain, mengetahui Kamil melanjutkan laporannya, Della pun justru memposting kalimat bijak di akun Instagramnya yang seolah menyindir Kamil. Ingat, siapa yang mengkhianatimu sekali, maka berpotensi mengkhianatimu ribuan kali. Sejak awal, Della memang sudah dibuat geram oleh Kamil lantaran mensomasi dan melaporkannya ke polisi dan menuding Kamil sudah mengkhianatinya dan para korban penipuan berkedok umroh yang dilakukan oleh Aca. Namun, Della dan Arman rupanya tak gentar dan mempersilahkan Kamil melanjutkan laporannya lantaran ia merasa tak melakukan penggelapan mobil seperti yang dituduhkan Kamil. Artis berusia 45 tahun ini pun bahkan berencana akan melaporkan balik Kamil lantaran sudah dianggap mencemarkan nama baiknya. Lantas, siapkah Kamil menghadapi laporan balik Della? Enak banget dia udah ngejelek-jelekin gua. Udah bikin jejak digital gua buruk lagi. Terus dia ujuk-ujuk mau ngajak damai. Oh, sorry ya.
Kasus Della Puspita dan Kemil soal penggelapan mobil ternyata belum selesai, sejalan dengan selebgram Fujian yang juga kisah cintanya belum usai. Dalam podcastnya bersama Boy William, Fuji secara terang-terangan mengaku pernah bayarin makan pengusaha yang tajir melintir saat lagi ngedate. Lantas benarkah saat itu Fuji merasa tertipu dan ilfil sehingga dirinya lagi-lagi gagal dalam percintaan? Pernah gak kamu tapi kencan sama orang dia maunya split bill tiba-tiba? Atau pura-pura gak ngeluarin dompet coy? Nunggu sampai detik terakhir. Pernah sih. Hah? Pernah, tapi itu sekali doang sih. Tapi Artis gak? Enggak. Nggak ada yang tahu, ini nggak ada yang tahu sumpah. Oh ini orang Maksudnya, biasa aja? Gue orang biasa, pengusaha sih. Nggak ngerti juga sama konsep itu, padahal dia kaya banget loh. Mungkin. Tapi itu aku agak kaget, tapi kok kejadiannya 2 kali, tapi kayak... Maksudnya 2 kali, abis itu ketemu lagi, terus sama? Bagi Fuji, 2024 lalu adalah tahun yang bersinar untuk dirinya dari soal keuangan, pelesiran, hingga percintaannya lancar jaya dan gak ada yang usik. Menurut Boy, saat podcast bersama, Fuji mempunyai nama besar dan menjadi salah satu yang selalu trending dan jadi sorotan publik. Tak heran apapun yang dilakukan Fuji selalu menjadi viral. Namun benarkah di tengah ketenaran yang didapat, Fuji juga kerap kali dibuat pusing dengan kelakuan fans fanatiknya? Sekarang tuh lagi rame banget main komen di akun, ngikutin Fuji, ini tren dari Fuji, nggak ngetek Fuji kayak gitu-gitu. Itu apa sih, buzzer atau apa? Aku juga nggak ngerti, masalahnya kan itu kan banyak banget ya. Banget. Jadi itu bukan suatu hal yang bisa aku kontrol. Ya kalau aku ingetin ya udah. Yeah. Aku ingetin udah. Fanbase aku DM-in. Yeah. Secara langsung DM-an ya. Yeah. Aku DM-in untuk jangan komen aneh-aneh. Udah. Tapi itu di luar kendali aku gitu loh. Bukan hanya soal fans fanatik, asmara Fuji juga ramai disorot publik. Sejak putus dari Torik Halilintar, adik ipar almarhumah Vanessa Angel tersebut sempat diisukan dekat dengan sejumlah pria. Mulai dari pesepak bola Asnawi Mangku Alam, YouTuber Aisar Halid, hingga selebritis sekaligus anggota Dewan Verrell Bramasta. Fuji sendiri tak menampik banyak menaruh asa dengan sejumlah pria, terutama di tahun 2024 lalu. Namun, kedekatan Fuji dengan sejumlah pria tersebut nyatanya membuat banyak orang berharap hingga Fuji juga banyak dikomentari miring. Aku ada beberapa deket sama cowok tahun lalu. Kalau misalnya seminggu 2 minggu nggak klop, Iya benar. ya udah. Maksud aku kalau cuma 2 minggu deket kayak. Iya benar. Salahnya kenalan kok, kalau bisa kenalan sama orang lebih banyak dari 1 atau 2 atau 3. Kita harus punya option kayak dong. Sana sini mau. Bukan, kan namanya kenalan, namanya networking. Fuji sendiri berharap dirinya bisa menemukan pendamping yang tepat. Sempat digadang-gadang sudah berpacaran dengan Verrell, namun berujung tak ada kejelasan. Yang tersisa hanya keviralan semata. Tapi buat apa viral jika cinta selalu kandas? Meski begitu, sahabat-sahabat Fuji setidaknya berintuisi bahwa dalam circle mereka, Fuji menjadi orang yang akan menikah lebih dulu. Di antara lu berdua kira-kira siapa yang nikah duluan? Sekarang, dari sekarang sampai nanti ya Uti lah. Untuk urusan jodoh, percintaan, gak usah terlalu Umbar-umbar. kejar-kejar banget lah. Kalau misalnya jodoh pasti datang kok, gimana pun juga. Bye-bye. Ya, meskipun hingga saat ini Fuji masih asyik sendiri dan menikmati collab dengan sejumlah konten kreator termasuk Boy William. Faktanya, Fuji mampu menarik jutaan viewers dengan berbagai tren yang diikutinya. Termasuk belum lama ini, Fuji kembali viral lewat videonya yang tengah bergaya split dan jadi tren hingga ditonton 26 juta kali. Wow, benar-benar Princess FYP ya. Baby, would you really go ahead and would you go ahead?